virus corona atau COVID-19 belum juga usai. Menerapkan lockdown di India. Ibu kota Italia, Roma seketika menjadi kota mati. Penyebaran virus COVID-19 semakin mengkhawatirkan. Corona telah mengakibatkan Indonesia harus menerapkan lockdown di berbagai daerah sehingga lumpuhnya perekonomian di berbagai daerah tersebut. Lalu apakah dampak dari lockdown tersebut terhadap perekonomian Indonesia? Dampak dari lockdown tersebut terjadinya penurunan signifikan dalam kegiatan ekonomi yang berlangsung secara berbulan-bulan, PDB yang minus selama 2 kuartal berturut-turut, sehingga Indonesia resmi mengalami resesi ekonomi di kuartal 3 2020. Hal itu diumumkan BPS pada hari Kamis 11 Mei 2020. Produk domestik bruto (PDB) mengalami kontraksi sebesar minus 3,49% dibandingkan kuartal 3 2019. Melihat kuartal 2 2020, ekonomi Indonesia sebenarnya telah membaik di 5,05%. Namun secara kumulatif dari kuartal 1 sampai 3 2020, PDB masih mengalami kontraksi sebesar 2,03%. Meski begitu, kontraksi tersebut tidak sedalam kuartal sebelumnya yang mencapai minus 5,32%. Menurut pengeluaran secara tahunan, hampir semua komponen mengalami kontraksi. Kepala BPS Suharyanto menjelaskan, seluruh komponen pengeluaran produk domestik bruto (PDB) hampir seluruhnya mengalami kontraksi. Konsumsi rumah tangga sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi masih minus 4,04%, yang sedikit membaik dibandingkan dengan kuartal 2 2020 berada di minus 5,52%. Konsumsi rumah tangga ini terkontraksi karena daya beli masyarakat yang juga masih rendah meskipun terjadi perbaikan dari kuartal sebelumnya. Konsumsi rumah tangga ini juga menjadi penyebab utama pertumbuhan ekonomi minus hingga 3,49% di kuartal 3, sebab kontribusi konsumsi di produk domestik bruto sebesar 57%. Dari konsumsi rumah tangga tersebut, sektor perumahan dan perlengkapan rumah tangga mulai tumbuh positif 1,82% di kuartal 3 2020. Untuk kesehatan dan pendidikan, tumbuh berada di 2,06%. Sementara transportasi dan komunikasi masih mengalami kontraksi di 11,56%, yang mulai membaik dibandingkan dengan kuartal 2 yang minus 15,33%. Sektor restoran dan hotel masih minus di 10,90% meski membaik di kuartal 2 yang minus 16,55%. Begitu juga dengan pakaian dan alas kaki yang minus 4,27%. Meski membaik dari kuartal sebelumnya yang minus 5,14%. Konsumsi rumah tangga menurun karena pendapatan masyarakat yang hilang atau terpangkas sehingga masyarakat tidak bisa berkonsumsi normal. Akibatnya pasokan barang menurun sehingga harga barang naik dan mengundang inflasi. Banyaknya perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan pekerja atau PHK sehingga meningkatnya angka pengangguran. Jumlah atau tingginya pengangguran mengakibatkan utang sosial meningkat sehingga jumlah penduduk miskin bertambah 1,16 juta sampai 3,70 juta orang. Namun, bagi pekerja yang tidak terdampak pemutusan hubungan kerja, mereka mulai melakukan penghematan, menunda kegiatan belanja, sehingga banyak sekali sektor usaha yang harus menutup usahanya dikarenakan kurangnya daya beli masyarakat.
Tidak hanya Indonesia yang masuk ke dalam resesi ekonomi akibat pandemi corona. Banyak sekali negara di dunia yang masuk ke dalam resesi ekonomi. Contohnya seperti Singapura, Hong Kong, Jerman, bahkan sampai dengan Amerika Serikat.